wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Jamnah di sini. Nah, hari ini kita belajar mata pelajaran SBDP, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2, Hewan Sahabatku. Nah, pembelajaran kelima, merancang pembuatan patung. Tahap dalam rancangan membuat patung yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terlebih dahulu yaitu sebelum membuat patung kita harus membuat sketsanya terlebih dahulu. Nah, sedangkan sketsa di sini artinya sketsa adalah gambar kasar yang bersifat sementara. Sketsa biasanya berupa goresan sederhana menggunakan pensil yang menggambarkan bentuk patung yang diinginkan. Dalam menggambar sketsa tidak boleh terlalu banyak menggunakan penghapus. Buatlah beberapa alternatif gambar sketsa. Nah, jadi di sini maksudnya ketika membuat sketsa itu harus benar-benar diperhatikan dalam goresan-goresan yang kalian buat. Tidak boleh terlalu banyak menggunakan penghapus karena akan merusak tampilan sketsa itu sendiri. Nah, di sini bisa kalian lihat ada contoh sketsa patung. Nah, yang pertama ini contoh sketsa kelinci. Ini digaris dengan menggunakan pensil. Nah, sedangkan yang kedua adalah sketsa pembuatan patung yang berbentuk wajah. Yang kedua, dalam merancang pembuatan patung, kita harus memilih alat dan bahan yang tepat. Nah, jadi di sini ada dua jenis bahan yang digunakan dalam membuat patung, yaitu bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak meliputi tanah liat, lilin, plastisin, gips, dan semen. Nah, pasti kalian sudah tidak asing ya dengan tanah liat, dengan lilin plastisin, atau lilin putih yang biasa kalian gunakan ketika mati lampu. Kemudian semen itu kalian sudah tidak asing tentunya dengan bahan-bahan tersebut. Itu bisa menghasilkan karya seni. Nah, selanjutnya ada bahan kedua yaitu bahan keras, contohnya kayu, batu, dan marmer. Jadi, bahan-bahan yang ada di sini itu pasti kalian sudah banyak yang tahu ya. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan apa saja sih bahan lunak dan bagaimana sih jadinya nanti kalau kita buat hasil karya seni dari bahan lunak. Nah, di sini ada lilin yang biasa kita gunakan ketika mati lampu. Ini adalah lilin putih. Nah, ini juga bisa kita buat menjadi karya seni, bisa kita buat menjadi karya seperti patung, atau misalkan kalian punya cetakan karakter, atau punya cetakan bentuk bunga, bisa. Nah, bagaimana sih cara membuat patung dari lilin seperti ini? Nah, di sini Ibu juga akan jelaskan. Nanti karena tugas kalian juga di rumah, bisa kalian praktekkan membuat patung dari lilin. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan pelajari. Nah, sekarang Ibu akan tunjukkan dulu bahan-bahan lunak yang harus kalian tahu ya. Yang kedua, plastisin. Nah, plastisin ini kalau untuk tanah grogot sendiri biasanya ada di toko-toko perlengkapan mainan itu pasti ada jual lilin plastisin ini. Nah, lilin plastisin ini bisa dibentuk berbagai macam bentuk patung. Nah, bisa dibentuk eh, patung hewan ataupun kupu-kupu, misalkan bisa juga dibentuk bunga, terserah aja ya. Jadi ini sangat-sangat simpel sekali untuk digunakan membuat karya seni seperti patung. Selanjutnya, tanah liat. Nah, biasanya tanah liat ini banyak juga digunakan untuk membuat patung. Bisa juga digunakan untuk membuat asbak, ataupun biasanya juga bisa dibuat untuk cobek. Cobek batu juga ada, tanah liat juga ada pastinya kalian tahu. Nah, jadi ini adalah tanah liat. Selanjutnya, semen. Nah, semen ini juga bisa dibuat untuk patung ya, jadi bisa digunakan untuk membuat patung. Nah, inilah 4 bahan lunak yang biasa dan mudah sekali untuk kalian jumpai di mana saja, itu sangat-sangat gampang dicari. Jadi nanti tugas kalian di rumah itu adalah membuat patung dari bahan lunak yang gampang kalian cari di antara 4 macam ini. Nah, selanjutnya
Contoh hasil karya dari bahan lunak dalam pembuatan patung. Nah, di sini kalian akan lihat apa aja sih contoh-contoh yang dapat dihasilkan dari bahan-bahan lunak yang tadi. Nah, yang pertama, ini dibuat dari plastisin ya. Nah, bisa dibuat kupu-kupu, kemudian ini sepertinya pohon, kemudian ini jerapah. Jerapah atau bukan ya? Jerapah. Kemudian ini monyet dan kura-kura. Jadi ini dibuat dari plastisin dengan warna-warni yang sudah ada dari plastisin itu sendiri, jadi tanpa pewarna lagi, sehingga kita bisa tinggal bentuk seperti ini. Nah, yang kedua ini adalah gambar patung dari tanah liat. Nah, di sini bisa kalian lihat ini adalah patung kelinci, ini terbuat dari tanah liat. Selanjutnya, contoh hasil karya dari bahan lunak dalam pembuatan patung. Ini masih ada lagi contoh, selain yang tadi ini masih ada lagi, ini masih lanjutan yang tadi ya. Nah, ini adalah contoh pembuatan patung dari lilin putih. Nanti tugas kalian di rumah terserah, nanti bisa pakai lilin putih, bisa pakai plastisin, atau semen, atau tanah liat, terserah ya. Itu kegiatan yang bisa kalian lakukan di rumah untuk praktek pembuatan patung. Selanjutnya, nah, ini merupakan patung yang terbuat dari semen. Ini adalah patung gajah yang bahan dasarnya adalah semen. Jadi berikut 4 contoh pembuatan patung dari bahan-bahan lunak. Sekarang kita masuk ke bahan keras. Jadi, kalau tadi kita sudah pelajari bahan-bahan lunak yang digunakan untuk membuat patung, sekarang kita akan pelajari lagi bahan-bahan keras yang biasa digunakan untuk membuat patung. Nah, yang pertama kita kenali dulu apa saja sih bahan-bahan keras yang digunakan untuk membuat patung. Yang pertama adalah batu. Nah, yang kedua papan atau kayu ya. Jadi, ini adalah bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat patung. Nah, kemudian contoh hasil karya dari bahan keras dalam pembuatan patung bisa kalian lihat di sini. Nah, ini terbuat dari batu. Nah, jadi ini adalah patung yang terbuat dari batu, dipahat sedemikian rupa sehingga membentuk ikan. Nah, sedangkan yang ini, gajah, ini terbuat dari kayu, dipahat juga. Ini tekniknya teknik memahat sampai nanti menjadi karya seni cantik ini. Kemudian setelah jadi, itu dia gunakan cat pelitur untuk supaya badannya kelihatan mengkilat. Nah, sekarang tugas kalian di rumah adalah membuat patung dari plastisin. Nanti apa saja yang harus disiapkan? Nah, tinggal kalian lihat. Di sini ada langkah-langkahnya yang harus kalian siapkan. Nah, tentunya yang paling pertama disiapkan adalah plastisin ya. Plastisin warna-warni. Nah, ini nanti terserah kalian. Kalian lebih menjangkaunya yang mana? Untuk pembuatan patung hari ini, kalian lebih cepat dapat bahannya seperti misalkan kalian lebih cepat dapat plastisin ya sudah pakai plastisin. Misalkan di dekat rumah ada tanah liat, mau buat dari tanah liat silahkan. Atau ada lilin putih yang lebih dekat dari rumah silahkan. Nah, nanti juga Ibu akan jelaskan bagaimana cara membuat karya seni dari lilin putih juga akan Ibu jelaskan. Nah, tetapi di sini cara membuat patung dari plastisin terlebih dahulu yang akan Ibu jelaskan kepada kalian. Bagaimana caranya? Ikuti terus ya. Pertama-tama, siapkan beberapa potong plastisin dengan berbagai warna. Nah, kemudian lunakkan plastisin menggunakan tangan agar mudah dibentuk. Yang ketiga, bentuk plastisin menjadi bentuk kepala, mata, tangan, dan kaki. Rangkai semua bagian tubuh, yaitu yang pertama, rangkai kepala dan badan dengan cara memijat-mijatnya serta badan, kaki, dan tangan. Jadi bukan memijat-mijatnya dengan kaki dan tangan kalian ya, tetapi maksudnya di sini adalah memijat-mijat plastisin tadi, menyerupai badan, kaki, dan tangan, kemudian nanti kalian satukan sehingga menjadi karya seni seperti pada gambar ini ya. Nah, kemudian cara membuat patung dari lilin putih. Alat dan bahan yang harus kalian sediakan di rumah. Yang pertama, lilin putih.
boleh siapkan 1, 2, tergantung bentuk cetakan kalian ya. Kalau cetakan kalian agak kecil berarti cukup 1 atau 2. Tapi kalau cetakan karakter kalian itu lebih besar, maka siapkan 1 kotak atau lebih ya. Nah, alat dan bahan yang pertama adalah lilin putih, yang kedua cetakan karakter. Cetakan karakter di sini biasanya ada bisa kalian cari di toko-toko ini ya, pecah belah atau di depan sekolah kita itu biasanya ada. Ini kemudian pewarna makanan, bisa warna apa aja sesuai yang kalian inginkan. Kemudian panci, fungsinya panci di sini untuk melelehkan lilin, karena lilin ini ketika kita panaskan di dalam panci, itu akan meleleh. Nah, kemudian kompor. Nah, karena kalian posisinya sekarang masih belajar di rumah, tentunya alat-alat dan bahan ini sangat-sangat tidak sulit untuk kalian temukan ya. Tentunya pembuatan ini juga harus diawasi oleh orang tua, jadi jangan membuat praktek ini sendirian, tetapi buatlah bersama orang tua atau didampingi orang tuanya, kakaknya, ayah atau ibunya. Jadi jangan buat sendiri. Nah, kemudian cara membuat, nah pertama-tama buang dulu sumbu yang ada pada lilin supaya pada proses nanti kalian melelehkan lilinnya tidak ada lagi sumbu-sumbu yang tertinggal di lilin. Kemudian setelah sumbu-sumbunya dihilangkan, masukkan lilin ke dalam panci, kemudian tunggu sampai meleleh. Maksudnya, tapi ketika kalian memasukkan lilin ke dalam panci, jangan lupa kompornya dihidupkan. Kalau kalian hanya memasukkan lilin ke dalam panci, tetapi kompornya tidak dihidupkan, ya tidak akan meleleh lilinnya. Jadi mohon maaf, ini tadi penjelasan dalam ketikan ibu ini agak kurang ya. Jadi maksudnya di sini, masukkan lilin ke dalam panci, kemudian tunggu sampai meleleh, artinya kompornya pun harus dihidupkan. Bukan berarti masukkan lilin ke dalam panci baru kalian tunggu tanpa menghidupkan kompor, ya tidak akan meleleh. Jadi caranya adalah masukkan lilin, hidupkan kompor, kemudian tunggulah sampai meleleh. Nah, saat kalian proses pemasakan atau proses pelelehan tersebut, berilah warna makanan sesuai warna yang kalian inginkan. Kalian bisa memilih warna biru, kuning, hijau, ataupun merah, terserah kalian. Nah, setelah nanti warnanya sudah tercampur rata dengan lilinnya, barulah tuang ke dalam cetakan karakter dan tunggu sampai membeku lalu lepas dari cetakan. Nah, mudah sekali kan cara membuat patung dari lilin putih dan juga membuat patung dari plastisin. Nah, jadi 2 itu saja yang Ibu jelaskan hari ini cara membuatnya. Jadi terserah kalian mau buat patung dari bahan apa saja, entah bahan lunak yang tadi ada tanah liat, kemudian semen, dari lilin plastisin atau lilin putih, itu terserah kalian ya. Jadi tugas hari ini adalah kalian membuat patung. Terserah pilih aja yang mana yang kalian bisa, yang kalian terjangkau dari rumah dan tidak merepotkan orang tua tentunya. Kemudian nanti hasil karya kalian itu kalian simpan. Kirimlah fotonya ke Ibu Jamnah ya. Jadi supaya Ibu Jamnah tahu kalian sudah buat patung atau belum. Baik, mungkin itu saja materi kita hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan Ibu Jamnah. Kurang lebihnya Bu Jamnah minta maaf kalau penjelasannya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.